pertemuan halal bihalal. Ya, mudah-mudahan jadi pertemuan yang benar-benar halal bihalal. Jangan namanya halal bihalal, reuni akbar halal bihalal keluarga besar, tapi di dalamnya ada keharaman. Gara-gara acara halal bihalal enggak sholat zuhur, gara-gara acara halal bihalal enggak sholat asar. Apakah jadi halal tuh? Gara-gara halal bihalal jadi salam-salaman, peluk-pelukan sama yang bukan mahramnya. Hati-hati ya. Gara-gara halal bihalal kita ngobrol akhirnya ngomongin orang. Gara-gara halal bihalal nyobain nastar, nastarnya pahit ini mah. Bosan kali dia baru belajar. Jadi haram itu ya, bukan halal ya. Maka hati-hati. Ketika bulan Ramadan telah usai, bukan usai juga ibadah kita. Justru di situ kita harus meningkat. Kita puasa udah, sholat tahajud udah, orang sahur mulu kan ya, kecuali kalau sholat kesiangan nggak sholat gitu, atau lagi haid ya. Kan sayang kalau sahur doang, kalau nggak sholat. Kita juga sholat. Sebulan penuh tuh kita ibadah dengan Masya Allah. Bukan cuman kita doang yang ibadah, tapi lingkungan kita ngajak gitu. Di TV-TV semua isinya tausiah, kultum ya, salawat, gema salawat ya, mendukung semuanya. Maka ketika udah usai itu Ramadan, bukan berarti usai juga udah ibadah kita, enggak. Justru disinilah mana yang istiqomah, mana yang tidak ya. Oh, tetangga saya tuh istiqomah ya, namanya istiqomah gitu. Ya. Jadi disinilah di bulan Syawal ini ya lebih ditingkatkan kembali. Udah puasa Syawal Bu 6 hari? Apa-apa dicicil kalau belum. Niatnya juga kodok nggak apa-apa, karena ibu kan kalau ibu kan ada kodok kan ya. Ya itu kodok otomatis udah Syawal. Karena kodok itu wajib, Syawal itu sunnah. Kalau kita melaksanakan yang wajib, yang sunnahnya juga ngikut, dapat ya. Jadi niat kodok dan niat puasa Syawal. Ya Masya Allah. Kita barengin deh tuh. Kenapa? Jangan sampai nih puasa Syawalnya belum, nanti udah datang lagi 2 hari lagi. Haji ya Bu ya. Puasa Zulhijjah. Ya. Udah bayar utang 4. Alhamdulillah. Ya. Terus Ibu, Lebaran itu Ibu Masya Allah, jangan sampai Lebaran itu enggak maaf-maafan. Kenapa? Karena Lebaran itu momennya kita saling memaafkan. Coba Ibu ujuk-ujuk datang ke rumah tetangga minta maaf. Sama tetangga ditanyain, "Emang lu ngapa tumben-tumbenan kemari minta maaf?" Ya Bu ya. Iya, jangan-jangan habis ngomongin gua nih. Ya. Jadi momen Lebaran itu ketemu ya udah salaman. Ya, padahal berat banget, berat. Saya mau udah sakit hati sama dia. Bu, kapan lagi Lebaran? Di dalam sebuah kitab Ibu An-Nawawi dikatakan, seburuk-buruknya manusia itu manusia yang tidak mau memaafkan. Maka maafin, kita belajar. Kita Bu, kalau di hati kita ngelihat orang tuh jelek, orang itu benci, orang itu nggak suka, pokoknya kita ngeliat orang nih, dia mah apaan, dia mah siapa ya, kita benci orang, ngehina orang, dendam sama orang, itu jangan kita lihat orang yang kita benci, jangan lihat orang yang kita hina, tapi lihat hati saya kok jelek banget ya, bisanya cuma jelek-jelekin orang. Hati saya kok buruk banget ya, bisanya cuma ngeburuk-burukin orang. Hati kita yang kita lihat, hati kita, ya Allah, kenapa sih ini hati kok
Bisanya cuma ngejelekin orang doang. Ya Allah, kenapa sih hati kau nih dendam sama orang? Gak bisa maafin orang, kok hati saya susah banget dicucinya ya Allah. Saya pengen punya hati yang bersih, saya pengen punya hati yang baik, kok susah banget sih. Ya Allah, berikanlah kebaikan dalam hati saya ya Allah. Kita minta sama Allah. Dan ada doanya, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah hatiku, di dalam hatiku ini cahaya ya Allah. Bersihin ya Allah. Ya. Ada doanya tuh Bu panjang. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi sya'ri wa nuran fi dami wa nuran fi fawqi. Nah, semuanya dia tuh, sampai rambutnya dia minta cahaya, sampai darahnya dia minta cahaya, kanan kirinya dia minta cahaya. Ya, di Majmu' Syarif tuh ada. Ya, baca doanya supaya kita bersih dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Kita bilang orang jahat, bilang orang jelek, jangan-jangan kitanya yang jelek, kitanya yang jahat, ya. Jadi pada diri kita dulu pikirin. Ya. Maka di momen Lebaran itu waktunya tuh kita bersihin hati, saling maaf, memaafkan. Saya kalau ketemu kayaknya kagak enak, kayaknya malu lah, saya mah gengsi minta maaf sama dia. Udah biarin dah, lewat telepon aja boleh. Ibu telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kan Lebaran nih, saya mau minta maaf ya. Udah begitu aja, yang penting udah bilang minta maaf, ya. Dia mau maafin mau enggak, yang penting kita udah minta maaf, ya Bu ya. Gengsinya gede gitu kan, nggak mau ketemu, nggak mau ibu ke rumahnya, ya nggak apa-apa, lewat telepon, ya lewat WhatsApp, minta maaf. Ya. Masya Allah, zaman sekarang udah gampang, udah mudah. Ya tapi lebih baik minta maaf bersalam, salaman. Ini Bu, jari jempol kita ketemu sama jempol orang lain nih. Kalau salaman tuh jangan asal begini aja, tapi harus disambungin nih, ya Bu ya. Maka ketika jempol jempol kita sama jempol orang lain nyatu begini nih Bu, apa kata Rasulullah SAW? Hilang dendam yang ada di hatinya. Makanya salaman juga mesti benar. Jangan cuma cepika-cepiki doang, yang malah nggak ada anjurannya cepika-cepiki ya, peluk-pelukan nggak ada. Yang ada anjurannya itu salaman dengan baik dan benar, ya. Cium, bukan tempelin ke jidat, bukan tempelin ke pipi, tapi dicium. Namanya cium pakai apa? Pakai hidung, pakai penciuman, ya. Pusing kali belum gajian. Tangannya dia gitu. Bilangin, kalau anak-anak kita, kalau mantu cucu kita, bilangin, ya. Tapi kalau orang tua kita, sesepuh jangan. Biarin aja, ntar dia yang marah lagi, bukannya minta maaf malah jadinya marahan. Ya Bu ya. Anak-anak kita, cucu kita, mantu kita, terus salamannya begitu bilangin, salah salaman yang benar nih begini. Oh iya Ma, tuh kita juga bilangnya baik-baik, ya Bu ya. Nah, itulah momennya Lebaran, Masya Allah. Dan Lebaran itu biasanya apa? Pada bikin kue, menjamu, ya Bu ya. Hebat loh Ibu, ketika udah Lebaran tuh semua makanan ada. Sebab Ibu ada dua waktu yang ketika kita makan itu tidak bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ketika kita makan di waktu sahur, yang kedua ketika kita makan di waktu kita bertamu lagi Lebaran. Ibu lagi bertamu ke rumah Bu Betong nih ya Bu ya, disediain kue, Ibu habisin, nggak apa-apa, Allah nggak marah, walaupun Bu Betongnya marah. Ya dia iya, itu tidak dihisap oleh Allah, itu luar biasa. Artinya apa? Di situ ada mempererat silaturahmi. Iya, kita kalau Lebaran kan ya ke rumah saudara-saudara kita mempererat
hubungan silaturahmi kita sama keluarga kita. Ya, makanya kalau ibu lebaran disediain apa aja itu sunnah dimakan. Jangan orang udah bikinin udah es batunya beli dulu, getok dulu, udah gue tadi udah makan es, udah minumnya di jalan katanya, kasihan. Minum, ya, dimakan, ya Bu ya, sunnah tuh begitu. Ya, kalau orang Betawi saya tuh kayak gitu Bu. Kalau lebaran tuh, lebarannya tuh sampai seminggu tuh. Lebaran pertama kesini, kedua kesini, ketiga kesini, sampai terus deh tuh. Ya, lebaran ke-7 sampai lebaran ke-8 terakhir tuh ke Sukabumi saya tuh. Tapi di Sukabumi tuh bukan cuma satu rumah, bisa 2 rumah, 3 rumah. Entar di rumah yang satu disediain liwet, kita ke rumah yang satu sediain bakso, sedang rumah saya yang satu disediain. Aduh, sebenarnya mah kenyang ya, tapi kan orang udah nyediain, ya. Gak boleh, kasihan ya Bu ya, dia udah beli baksonya jauh-jauh ya, giling dulu di pasar, aduh udah kadang sampai kagak tidur kali itu ya bikin bakso, ngebulet-buletinnya ya Bu deh ya. Masya Allah. Ya, jadi sunnah dimakan. Kenapa? Ketika kita lagi bertamu itu kan bareng-bareng al-jama'atu rahmatun. Makan berjamaah Allah turunkan rahmat. Ya, jadi lebih baik makan bareng-bareng. Jangan inget sama cucu. Iya, makan bareng-bareng biar dapat rahmatnya Allah, ya. Itu lebaran, hikmah dari lebaran. Mudah-mudahan halal bihalal bisa membersihkan hati kita, halal bihalal bisa membersihkan dosa-dosa kita, saling memaafkan, saling mendoakan, saling mempererat tali persaudaraan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.